Mungkin yang kulihat tuh egosentris ya. Karena kalau di Padang iklim yang kulihat kemudian masih ada tembok-tembok aku dengan kepenulisanku, dengan puisi. Halo teman-teman, balik lagi di episode terbaru Ceritain bersama saya Boy Chandra. Dan di episode kali ini saya punya teman ngobrol perempuan aktif banget nih kayaknya. Sarah Azmi. Hai, Halo Sarah. Bang Boy. Sehat? Sehat. Halo teman-teman semuanya. Jadi ini sebenarnya pertemuan saya pertama dengan Sarah Azmi ini. Saya penasaran karena belakangan, kayaknya setahun belakangan itu ya cukup lebih aktif lagi ya di Padang. Jadi teman-teman saya itu kayaknya juga teman-teman Sarah gitu. Jadi di Instastory atau di mana kelihatan gitu. Jadi karena memang Ceritain ini adalah program untuk mengarsipkan pekerja kreatif muda di Padang, Sumatera Barat gitu. Sarah ini salah satu yang pengen kita ajak ngobrol. Sarah ini sebenarnya siapa? Siapa nih Sarah nih sebenarnya? Manusia jadi-jadian namanya. Enggak, maksudnya kegiatan Sarah itu fokusnya di mana sebenarnya? Karena kan yang saya amati ini Sarah nih penyair gitu ya. Punya buku puisi juga. Belum. Kemarin pameran puisi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa sebenarnya Sarah yang Sarah pengen dikenal oleh orang-orang itu sebagai siapa sebenarnya? Mungkin saya bisa ceritakan sedikit. Awal Sarah lahir dan dikenal itu dia yang hobi menulis. Itu sejak 2015. Puisi berarti ya? Ya, puisi. Kemudian itu sejak 2015 terus belajar sampailah di 2022 tuh tetap nulis. Kemudian di tengah perjalanan di 2019 saya juga belajar di gerakan. Nah, aktivis. Orang bebas memandang itu apakah itu aktivis, tapi saya belajar di sana tentang isu-isu sosial, tentang kemanusiaan juga, Bang Boy. Nah, kemudian disitulah ternyata kita punya teman yang sama juga, bertemu di sana. Karena teman sebenarnya di Padang nih dikit. Iya, Padang itu sangat sempit ternyata. Itu aja ya. Tapi Sarah ini berarti mulainya dari penulis, kemudian aktif di isu-isu sosial ya. Iya. Untuk menulis sendiri 2015. Nah, kita pernah ketemu tuh di 2016. Di mana? Di UNP. Waktu pokoknya di ruangan UNP itu. Itu Kakes? Bukan, waktu acara media kita bareng Firza Besari juga. Oh iya, 2016. Nah, kebetulan yang punya baju yang sama, waktu itu kan saya satu komunitas sama Bung yang pecandu buku. Iya. Kita punya, cuman kita berdua tuh yang bajunya bareng tuh, yang abu-abu. Pelupa. Berarti itu Sarah juga anggota pecandu buku Padang? Iya. Nah, aku tuh rambut Bang Boy itu masih pendek. Iya, ini. Dan kakak aku tuh masih aktif kuliah ya. Masih inget. Sarah masih kuliah apa udah selesai? Masih kuliah ya? Jurusan apa? Saya Fakultas Hukum di UNES semester 7. Universitas Eka Sakti ya? Iya. Semester 7. Fakultas Hukum. Iya. Aktifnya ke puisi. Senangnya ke puisi. Itu emang karena di rumah terbiasa dengan seperti itu atau emang karena belajar dari luar aja? Atau orang tua seniman juga atau gimana? Sebenarnya saya hobi nulis itu dari SD ya, Boy. Karena yang saya rasakan emosional waktu SD itu saya tinggal bareng kakek, kemudian tidak bersama keluarga. Ada beberapa momen ketika kita merindukan keluarga itu saya cuma bisa numpain itu di tulisan. Semacam alat curhat lah ya? Nah mungkin ya, semacam curhat bagaimana anak kecil mengekspresikan keresahannya di waktu itu. Nah saya pindah SMP-nya di Frater di Padang. Nah di sana alhamdulillah ada wadah, kemudian guru saya mengetahui, wih Sarah ini punya kelebihan nulis. Nah SMP itu mulainya. Berarti ngirim ke media juga atau gimana? Enggak, saya nggak pernah. Tapi saya pernah dihubungi sama media kita, editornya. Siapa tuh? Valen. Oh, Valen. Valen sekarang udah pindah ke agensi kreatif juga gitu. Berarti Sarah naskah sendiri udah banyak apa gimana? Alhamdulillah, udah banyak.
Kenapa belum nerbitin buku? Karena emang belum siap atau karena emang gimana? Pertama, Sarah lebih menikmati proses menulisnya Bang Boy, karena masih merasa banyak hal yang mesti dipelajari, kemudian dan tidak mau tergesa-gesa. Karena saya pernah dengar salah satu penyair di Sumbar, tapi saya lupa namanya. Jangan tergesa-gesa, kemudian akan banyak yang tertinggal. Tapi gini Sarah, Sarah mulai 2017. 15 bahkan. 15 itu kesini itu bukan tergesa-gesa lagi Sarah, udah terlalu lama itu loh. Maksudnya, tapi kan ini ya, proses kreatif itu kan akan selalu bertumbuh gitu. Hal-hal yang kita capai hari ini, itu akan terasa tertinggal terus ketika di depannya gitu. Jadi emang tidak ada yang sebenarnya nggak tergesa-gesa gitu sih. Kecuali misalnya tahun pertama langsung mungkin ya. Nah, alhamdulillahnya kemarin banget ini Bang Boy, saya dihubungi sama penerbit independen, itu kawan-kawan dari Sajak Liar, nawarin buat terbitin buku di tempatnya, dan saya bersedia. Jadi mungkin Maret saya bakal tahun ini ya? Ya, tahun ini. Oke. Saya masih agak ini Sarah, masih agak meraba-raba nih apa yang enak diomongin gitu, karena kita baru pertama ngobrol, walaupun mungkin kita ketemu 2 kali ya, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Saya senang sebenarnya semakin banyak penulis muda gitu di Padang yang aktif, itu juga akan menumbuhkan iklim yang lebih variatif ya. Karena kan selama ini kebiasaan kita di Padang tuh kita sering kerja sendiri-sendiri, lupa ngobrol, berkolaborasi, akhirnya kita nggak saling kenal juga kadang-kadang kan gitu. Oke, Sarah, kemarin itu kan ada pameran di Space ya? Itu pameran keberapa? Itu pameran pertama Sarah, Bang Boy. Pameran puisi sama rupa ya? Iya, sama rupa. Itu kolaborasi sama Afizan, anak seni rupa UNP. Dia yang bantu. Itu menarik sebenarnya. Sayangnya saya nggak datang karena nggak taunya udah selesai aja gitu. Jarang banget ada pameran puisi di Sumbar. Saya nggak tahu pasti sih Kak yang sebelumnya ada atau enggak ya, tapi itu jarang banget gitu. Dan yang Sarah lakukan itu menarik bagi saya sebenarnya. Saya pikir itu sekalian sama nerbitin buku waktu itu. Nah, ini pamerannya itu bertepatan dengan 16 HTP, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian keresahan 3 tahun ke belakang, ditambah dengan di bulan itu semakin banyaknya korban waktu itu Bang Boy, dan bertepatan dengan 16 HTP, saya berinisiatif untuk bikin pameran. Itu berarti kolektif. Sebagai bentuk ini ya, bentuk aksi ya, bentuk aksi untuk memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu ya. Sarah hukum, aktif di LBH Padang juga nggak? Kalau dibilang aktif nggak juga, tapi belajar juga di sana. Berarti kan maksudnya sering terlibat dengan kegiatan-kegiatan teman-teman LBH juga ya? Terlibat. Gimana Sarah memandang industri kreatif atau gerakan kreatif di Padang? Sampai sejauh ini Sarah masih belum melihat konsisten ya. Masih belum melihat konsisten, kemudian masih banyak yang prematur, yang cuman euforia. Gimana maksudnya itu? Misalnya kalau di perkumpulan literasi, Sarah belum melihat sampai hari ini. Di yang lain-lain? Nah, di Gubuk Kopi di Solo, kemudian Sarah menemukan itu. Kalau di Padang, dan kenapa akhirnya Sarah ke Solo belajar di Gubuk Kopi, karena Sarah belum menemukan itu di Padang. Berarti Sarah ini aktif ke tempat Albert juga ya? Iya, aku lagi belajar di sana, ini udah mau masuk 4 bulan. Albert itu seni rupa bukan? Atau ada yang lain juga? Bang Albert itu karawitan di ISI. Oh, ISI ya? ISI. Berarti untuk di Padang sendiri sebenarnya kan kita tuh masih bergerak sendiri-sendiri ya. Nah, iya. Karena memang ada sih beberapa, kemarin kita juga ngobrol sama Budi dalam studio gitu ya. Sebenarnya ada banyak sih gitu. Ada rumah ada seni juga gitu. Tapi karena memang kebiasaan kita selama ini kayaknya berkomunitas ya, kita sibuk di
komunitas kita juga gitu. Iya. Kalau ya personal kita sibuk personal juga gitu. Kira-kira menurut Sarah itu kenapa ya? Emang karena kita orang Minang nggak suka kerja sama atau karena emang belum kenal aja? Mungkin yang kulihat tuh egosentris ya. Karena kalau di Padang iklim yang kulihat ya anak seni rupa tuh anak seni rupa aja gitu. Kemudian masih ada tembok-tembok aku dengan kepenulisanku, dengan puisi. Bahkan salah satu contoh kemarin aja itu. Aku sebagai anak hukum, jurusan hukum, kemudian aku menulis dan aku pameran, itu bukannya nggak ada kritikan dan penolakan. Kamu ngapain pameran gitu? Dari hukumnya apa dari? Ini dari anak seni rupa. Dari anak seni Ya, rupanya. dari seni anak rupa. Kemudian hal-hal seperti itu masih muncul dan pertanyaan Bang Boy tadi yang kulihat sampai hari ini tuh egosentris dan masih membangun tembok. Tapi kan ini ya, yang saya tangkap tuh poinnya gini. Kamu bukan anak seni rupa, kenapa kamu ikut pameran itu ya bahasanya tadi ya. Tapi kan sekarang itu kita lihat di Indonesia inilah, jangankan industri kreatif ya, bidang pekerjaan profesional pun kan juga seperti itu. Ada kok anak seni rupa yang kerja di bank kan juga ada, nggak ada masalah kan? Sebenarnya nggak ada masalah, Ya, tapi kemudian hari ini hal seperti itu masih terbangun gitu. Iya kan? Makanya nggak ada kolaborasi antara seni rupa dengan ini. Maksudnya masih kuat lah tembok dan ego-ego tadi. Belum seterbuka itu yang aku lihat Bang Boy. Meskipun nggak semuanya. Iya, nggak semuanya. Mungkin yang nggak senang itu oknum aja ya. Iya, mungkin oknum. Ya saya juga kuliahnya bukan sastra, saya kuliahnya manajemen pendidikan gitu ya. Tapi ya di Indonesia kita nggak bisa, apalagi di Padang ya. Mungkin kebanyakan teman-teman, apalagi generasi saya misalnya, angkatan saya lah misalnya, itu kebanyakan kuliah juga nggak tahu sebenarnya. Maksudnya kita milih jurusan itu nggak tahu gitu. Iya. Saya tiba-tiba masuk jurusan ini bukan karena senang dengan jurusan itu, bukan karena ngerti, karena kebetulan nggak lulus di jurusan lain aja gitu. Gitu nggak sih? Iya benar. Kemudian Iya kan? kita cari alternatif Cari lain alternatif lain yang emang akhirnya kita nemu, oh diri kita nih cocoknya di sini. Ya kita jadikan itu sebagai kegiatan kreatif kita gitu. Selain puisi, Sarah nulis apa aja? Kalau di Gubuk Kopi aku lagi belajar bikin berita gitu, hasil riset keluarga. Jadi di Berarti kayak karya jurnalis gitu ya? Karya jurnalis. Lagi belajar itu di Gubuk Kopi Boy. Terus lagi bikin garap platform juga di sana, Puisi Lingkar Utara. Nah di sana aku kolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Solo. Kemudian ada juga warga yang kemudian mereka merasa ada space. Mereka senang adanya Puisi Lingkar Utara. Itu udah ada usianya 50. Kemudian mereka aktif juga di Puisi Lingkar 50 tahun orang gitu. Iya. Oke. Bapak-bapak dia dulunya seneng tuh waktu masa muda dia seneng puisi. Kemudian space seperti itu tidak ditemukan. Yang bagaimana hari ini anak muda itu termasuk membuat batasan-batasan secara tidak langsung. Nah, di Puisi Lingkar Utara aku dan kawan-kawan kami lagi membangun bahwa ini space untuk siapa aja. Bentar. Puisi Lingkar Utara ini berarti komunitas lagi? Platform. Dibilang komunitas. Ada berapa orang? Nggak, siapapun bisa jadi Puisi Lingkar Utara, nggak ada keanggotaan. Jadi gerakan semacam kayak sajak liar gitu ya? Iya. Gerakan semacam itu ya? Itu di Solo? Solo. Ini udah mau masuk vote 5. Berarti Sarah ini aktif di berapa komunitas? Aku nggak ada masuk komunitas apapun Bang Boy sampai hari ini. Secara resmi nggak ada? Nggak ada. Tapi aku bergerak di banyak komunitas? Iya, belajar. Aku belajar di sini, belajar di sana, belajar di Gubuk Kopi. Itu menyenangkan. Saya pernah dengar Sarah, tapi ini nggak tahu ya. Maksudnya kalau misalnya saya salah nanti koreksi ya. Katanya kalau misal sarjana hukum, nanti kalau udah jadi advokat atau pengacara gitu, itu nggak boleh nulis fiksi lagi. Siapa sih yang ngatur-ngatur kayak gitu? Enggak lah. Tapi itu bener nggak? Enggak. Soalnya saya punya teman soalnya, kayaknya dia nulis tiba-tiba dia jadi advokat atau apa gitu, dia berhenti nulis. Emang ada aturan kayak gitu? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada.
Nanti masih boleh ya? Masih boleh. Itu kan salah satu termasuk ini ya, merampas hak kita nggak sih kalau kayak gitu, ada pembatasan seperti itu. Sebenarnya kan nggak ada korelasinya. Anak hukum yang akhirnya sudah advokat terus nggak boleh, itu kan rasanya nggak masuk ini juga ya. Nggak, aku sampai hari ini berarti nggak ada ya. Oke. Sarah 2015 mulai menulis, terus tapi tetap stay di Padang juga? Beberapa atau minggu. udah merantau juga? Beberapa minggu aku di Padang, tapi 3 bulan ke belakang tuh aku di Solo. Enggak, maksudnya di luar Sumatera Barat? Enggak kan? Ada. Aku di Sumbar. Berarti emang stay di Padang dan di Solo ya? Seberapa, apa ya bahasanya, seberapa yakin atau seberapa cinta si Sarah sama Padang? Kenapa nggak merantau? Atau karena emang belum? Karena belum. Karena aku sedang mempersiapkan setidaknya untuk diri, untuk bekal lah, bahasanya bekal. Aku lagi mempersiapkan bekal. Kemudian untuk keluar nanti itu udah sedikit ini. Ada bekal. Untuk keluar ya. Aku lagi banyak belajar di Sumbar, kayak Kumbu. Aku juga sempat 7 bulan di sana. Tapi kenapa nggak ini aja, nggak di Padang gitu, membangun diri di Padang atau? Udah capek Bang Boy. Ya capek aku. Makanya aku bilang tadi kan banyak hal ternyata prematur dan itu bikin lelah. Dan itu kejadian dari lama ya Sarah ya? Iya. Maksudnya kayak senior kita, teman-teman kita tuh kayaknya keluar dari Padang itu bukan karena nggak sayang sama Padang, tapi karena emang kayaknya karena patah hati dan akhirnya mungkin bahasanya patah hati. Dan aku percaya kita nggak akan mungkin stuck karena hal-hal yang semacam itu. Tapi kemudian yang harus kita lakukan adalah mencari sesuatu yang baru. Kita mesti tetap jalan. Tapi bagaimana kalau misalnya ini bukan maksud menyalahkan siapa-siapa ya. Ada orang yang pergi keluar Padang gitu, terus sukses di luar industri kreatif atau apapun lah gitu, terus nggak mau pulang lagi. Ya pilihan personal sih gitu ya. Pilihan personal. Tapi bagaimana Sarah memandang fenomena kayak gitu? Itu sebenarnya sangat disayangkan, Boy. Itu sangat disayangkan. Ada banyak orang yang kemudian sangat tertarik dan sangat ingin membangun. Tapi kenapa orang-orang yang mohon maaf yang sudah cukup besar di dunia kreatif, kenapa tidak melirik? Kalau aku ini lagi banyak belajar, lagi menemukan energi baru. Karena kemarin emang sempat lelah, sangat lelah. Kemudian aku pengen energi yang baru dan menemukan hal baru ketika aku balik ke Padang lagi. Saya Sarah salah satu yang membuat saya tetap di Padang sebenarnya ya. Saya tuh kagum sama misalnya An Mansur ya. Dia tetap di Makassar dan tumbuhlah jadi An Mansur yang sebesar itu sekarang gitu. Ada juga band kayak Silam Pukau tetap di Surabaya gitu ya. Ada SID tetap di Bali gitu. Ada Bayuska juga tetap di Malang gitu. Kayaknya di Padang itu juga seharusnya pekerja kreatif mungkin beberapa bidang nggak bisa ya, kalau misalnya kayak aktoran mungkin masih jauh lah ya. Tapi kalau bidang-bidang lain itu seharusnya bisa nggak sih? Bisa lah, Bang Boy. Ya sebenarnya untuk apa sih mereka hadir? Menurut aku kehadiran mereka itu untuk apa gitu? Selain berkegiatan di luar, pernah nggak sih mereka berpikir mereka besarnya di sini, mereka tumbuhnya di sini. Kemudian apa yang kemudian mereka bisa tinggalkan di tempat mereka tumbuh? Sarah aktif di media sosial juga ya? Apa aja tuh? Aku Instagram, Twitter, Facebook, ada lain juga. Aktif semua berarti? Aktif, tapi aku lebih aktif di Instagram. Aktif di Instagram. Gimana Sarah memandang media sosial hari ini? Sangat membantu. Tapi kemudian kita mau apain sih sosial media yang kita punya? Itu pertanyaan dasarnya dulu. Ketika aku memakai sosial media, termasuk TikTok. Bagi aku sosial media itu cukup mendukung ya untuk pengkaryaan. Untuk secara pengkaryaan. Aku pernah memandang TikTok itu adalah salah satu aplikasi dan penggunanya itu sangat lebay. Dulu. Iya dulu. Okay. Kemudian aku belajar dan ternyata sudut pandang aku itu salah gitu. Aku membaca dari sudut pandang yang lain, ternyata itu cukup keren. Kemudian bagaimana kekerasan seksual itu juga lagi viral-viralnya di TikTok. Itu salah satu media yang kawan-kawan coba untuk pakai.
kemudian informasi itu sampai tidak hanya di kalangan aktivis tapi di kalangan anak-anak muda, dan akhirnya ada respon yang baik. Dan begitupun kepenulisan, aku juga kalau di Instagram kan aku nulis stok aja tuh, kalau di sana aku bisa mengkolaborasikan dengan musik. Nah, artinya kan memang kita nih Sarah ya, terutama anak muda, pegiat muda, seniman muda di Padang sendiri kan kita hampir nggak punya tempat yang di media lah gitu ya. Katakanlah media-media lokal di Padang yang besar ini, ya kan hampir nggak pernah ngeliput kecuali mungkin teman-teman mereka gitu ya. Saya juga ngerasain seperti itu. Kenapa akhirnya saya dan OB bikin program ini juga untuk memfasilitasi itu. Saya tuh saya sedih ketika misalnya ada anak muda yang berpotensi di kota ini, terus karena memang merasa tidak punya teman, tidak ada space, tidak tahu mau kemana juga gitu, karena tidak ada teman ngobrol tadi, akhirnya ya kabur lagi. Itu tuh terakhir perasaan yang saya punya itu. Iya kan, akhirnya saya tahu orang-orang itu kayaknya juga sangat cinta lah dengan Padang gitu ya, sangat cinta dengan Sumatera Barat gitu. Orang-orang pasti pengen tumbuh di kotanya masing-masing, tapi ketika misalnya iklimnya tidak siap, dukungan dari pemerintah setempat juga nggak terlalu serius gitu ya, akhirnya ya lari lagi gitu. Toh sampai hari ini kan kita nggak punya platform secara pemerintah nggak pernah seserius itu ternyata untuk anak muda kreatif. Untuk anak muda kreatif. Kecuali untuk program-program. Ya gitulah ya. Karena mau tidak mau pemerintah punya itu, punya itu. Kemudian berbicara bagaimana di Bandung dan lain-lain itu mereka mendukung. Salah satu contohnya Bang Boy di Tugu Gempa. Tugu Gempa itu salah satu kayak di Jogja, di mana tempat selagi ada ruang berkumpul maka hal-hal progresif akan terjalin di sana. Tapi untuk space yang itu aja mereka tidak mampu berbesar hati untuk ya udah biarlah anak-anak muda ini di sini ada yang gitar diskusi. Akhirnya dipindahin itu. Oh sekarang udah dipindahin. Udah dipindahin ke dalam. Udah nggak boleh lagi. Oke. Padahal itu tempat yang monumental ya. Maksudnya kota yang besar itu nggak akan keren kalau industri kreatifnya mati gitu ya. Setuju. Paling jadinya bangunan-bangunan yang nggak bernilai secara estetika gitu ya. Ya dari hal kecil itu tadi kita udah bisa mengambil gitu. Ternyata untuk hal yang sesederhana itu saja pemerintah tidak berbesar hati. Bahkan itu fasilitas umum loh, yang siapa saja boleh menggunakan. Tapi pada akhirnya apa yang kita lihat? Ya dengan catatan tanggung jawab tadi ya. Dan kayaknya juga gerakan teman-teman komunitas Tugu Gempa dari beberapa tahun terakhir juga menjaga itu kan. Menjaga itu. Maksudnya tanggung jawab lah gitu, tempatnya nggak rusak, nggak segala macam. Di mana di sana ada lapak baca, kemudian ada diskusi, puisi. Aku kira itu salah satu hal yang mesti dipertahankan di tengah-tengah kesibukan Padang. Tapi akhirnya juga salah satu penyebab anak muda jadi jadi kayak apatis, terus nggak percaya pemerintah itu juga dari pendekatan mereka, bukan sih? Iya, tadi salah satu contoh sikap yang akhirnya mereka tawarin ke masyarakat di sana itu kan salah satu bentuk ini gimana sih sebenarnya. Akhirnya hal-hal negatif itu bermunculan kan karena sikap mereka, karena mereka menghadirkan sikap yang menurut saya itu nggak adil sih. Tapi adil. pernah nggak mencoba untuk ngobrol gitu, datang gitu terkait audiensi ya, terkait tempat yang itu, terkait fasilitas gitu. pernah narasi dinas apa itu? Ini ke wali kota. Oh, ke wali kota. Ya, ke wali kota. Bahkan wali kota sendiri langsung datang ke Tugu Gempa kan itu. Ya, narasi yang dihadirkan ini sangat mengganggu badan jalan. Padahal itu sudah bertahun-tahun gitu. Pun ketika dipertanyakan siapa yang merasa terganggu, aku rasa sampai hari ini sebenarnya kalau misalnya dikatakan mengganggu badan jalan, artinya kan ada keterdesakan. Anak muda Kota Padang butuh ruang. Dia. Kalau misalnya emang Tugu Gempa itu dirasa mengganggu, sediakan dong tempat yang layak. Cari alternatif lain. Ya, artinya kan kita kan nggak memaksa harus di situ juga kan, gitu. Yang penting kan ada ruang yang emang jelas gitu ya. Oke. Selain puisi,
seni rupa sendiri, Sarah juga melukis nggak sih atau? Aku nggak ngelukis, tapi ini aku lagi seneng-senengnya menggambar tuh di aplikasi Mediband. Karena tuh termasuk misal lagi capek, kemudian aku mengalihkan energi negatif aku ke sana. Ke gambar-gambar. Gambar-gambar tuh udah ada, aku bikin satu akunnya. Oke. Di Padang sendiri, saya tuh nggak akan sebut tokoh idola di luar lah ya, karena yang di luar itu udah banyak banget lah. Di Padang sendiri sebenarnya Sarah boleh seniman, boleh musisi, boleh siapapun gitu yang menurut Sarah, oh ini bisa nih kita jadikan orang yang menginspirasi kita gitu, bareng-bareng. Pertama ya, saya idolakan di Padang atau di Sumbar itu ibu. Mama? Iya, karena ibu saya aktivis juga. Oke. Saya aktivis. Saya sampai hari ini karena ibu. Maksud ibu cukup transparan untuk komunikasi, untuk diskusi. Kemudian dia sangat mendukung. Ibu nulis juga nggak? Mungkin dulu waktu muda, karena ibu guru bahasa Indonesia kan. Jadi aktif teater dulunya. Beliau aktivis juga. Berarti ibu dulu kuliah di mana? UNP. UNP. Dulu masih namanya ini. Siapa nama beliau? Bu An. Bu An? Bu An. Nama lengkap? Suharyati. Berarti Sarah sendiri sebenarnya pengaruh apa yang Sarah lakukan itu berarti sosok ibu ya? Iya. Yang jadi inspirasi. Ya, jadi inspirasi pertama itu ibu. Sarah berapa orang bersaudara? Berenam. Nomor? Aku anak kelima. Anak kelima. Oke. Sebelum bagian terakhir nih Sarah, apa rencana Sarah dalam waktu dekat? Selain buku di Sajak Liar tadi ya. Awal tahun ini aku mau rilis lagu. Nyanyi juga ya? Aku senang nyanyi. Semuanya dong diambil. Enggak. Oh iya, kemarin saya lihat kamu nyanyi ya di. Itu musikal. Oh itu musikal. Itu bikin musik. album juga nggak? Lagi. OTW. Solo apa band? Kayaknya bakal solo. Bakal solo. Kayaknya bakal solo. Bakal solo ya. Ada berapa lagu? Ada 2. Oh single ya? Ya, single. Ada 2 lagu. Ada 2 lagu. Tahun ini ada 2 lagu yang akan keluar dalam waktu dekat. Ada buku puisi juga. Puisi. Ada apa lagi? Hal-hal baik lah. Hal-hal baik. Oke Sarah. Sarah ini bisa di teman-teman cari di Instagram, namanya Sarah Azmi. Ini Sarah Azmi. Ini Sarah Azmi. Itu nama asli? Bukan, nama aslinya Siti Ramadhani Azmi. Siti Ramadhani Azmi. Tapi dari kecil itu dipanggil Sarah Azmi. Sarah. Oke, dari kecil emang dipanggil Sarah sama ibu. Oh iya, berarti Sarah Azmi ini nama panggung ya? Iya, nama panggung. Ada buku, ada hal-hal yang bisa teman-teman ketahui dari Sarah. Semoga ini jadi obrolan yang bisa kita arsip lebih lama. Nanti 2 tahun, 3 tahun lagi kalau Sarah lebih sukses, semoga jadi apa ya, perkenalan yang baik lah untuk kita. Amin. Ya Sarah ya. Terima kasih Sarah, sukses terus. Dan sukses juga Bang Boy. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Teman-teman, jangan lupa ikuti program Ceritain, subscribe YouTube ini dan juga follow Instagramnya ini Sarah Azmi. Tunggu buku dia dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.